Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberi kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam sejahtera untuk yang menonton di video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul lingkungan bisnis dan disampaikan melalui video ini. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, teman saya adalah Desi Rahmadian. Yang kedua, Jerry. Yang ketiga ada Juliana Dwi Sapitri, dan saya sendiri Nofrita Gesti. Sebelum saya menjelaskan dari isi materi ini, izinkan saya untuk menyebutkan terlebih dahulu isi-isi materi yang terkandung di dalam lingkungan bisnis. Yang pertama ada pengertian lingkungan bisnis. Yang kedua ada jenis atau klasifikasi lingkungan bisnis. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, analisa lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, manfaat lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis. Business environment atau lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi laju usaha tersebut. Hal ini penting untuk menjadi perhatian perusahaan karena akan mempengaruhi performa perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan satu dengan yang lainnya terlihat tidak saling berhubungan dalam satu lingkungan bisnis. Mereka saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling bersaing. Jenis atau klasifikasi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama internal business environment, yang kedua external business environment. Jenis atau klasifikasi internal business environment. Internal business environment adalah jenis lingkungan bisnis yang terjadi di dalam tubuh perusahaan itu sendiri dan punya pengaruh tinggi terhadap aktivitas bisnis. Internal business environment terbagi menjadi 3 bagian, yaitu research, capability, dan core competencies. Research adalah ketersediaan bahan baku bagi perusahaan. Capability merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan. Core competence adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing. Jenis atau klasifikasi external business environment. Kebalikan dengan internal business environment. External business environment merupakan faktor yang terjadi di luar perusahaan. Perusahaan tidak bisa mengontrol hal tersebut kecuali terus beradaptasi dan terus menyesuaikan. Lingkungan bisnis eksternal dikategorikan menjadi rate of new entries, bargaining power of customer, rate of subtitle products, bargaining power of supplier, dan intensity of competitive rivalry. Kategori dari eksternal bisnis. Yang pertama ada rate of new entries, merupakan ancaman produk serupa yang beredar di pasar dengan target konsumen yang sama. Yang kedua, rate of subtitle products adalah ancaman terhadap produk yang bisa menggantikan produk tersebut. Yang ketiga, bargaining power of customer merupakan daya tawar yang diinginkan customer. Yang keempat, bargaining power of supplier adalah daya tawar dari supplier. Yang kelima,
Intensity of competitive rivalry adalah seperti apa sikap perusahaan untuk menjadi tantangan dari kompetitor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama ada media massa, pemasaran, ekonomi makro, penggunaan teknologi, kebijakan pemerintah, dan cukai rokok. Kebijakan pemerintah yang menaikkan bea cukai rokok menyebabkan aktivitas perusahaan menurunkan jumlah produksinya karena customer memilih tidak membeli rokok yang semakin mahal tersebut. Hadir sebagai pengganti, banyak petani tembakau menyuplai tembakaunya ke kios tembakau yang kini dibumbui dengan cita rasa yang mampu mengalahkan rokok pabrikan. Analisa lingkungan bisnis. Internal business environment, contoh dari research, adalah bahan baku yang digunakan perusahaan merupakan kayu kelapa yang didatangkan dari desa Sukamaju. Contoh dari capability, perusahaan tersebut mampu mempekerjakan 5 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang desainer, 2 orang pengrajin, dan 2 orang pemasar produk. Contoh dari core of competence adalah perusahaan tersebut mampu menciptakan keunikan yang tidak dipikirkan pasar sehingga hal ini menjadi nilai tambah. Analisa lingkungan bisnis external business environment. Dread of new entries, pendatang baru selalu ada. Untuk mencegah tersaingi, buatlah bisnis Anda berbeda dan stand out dari calon kompetitor lainnya. Dread of subtitle products, piring plastik, keramik, dan stainless sudah ada lebih dulu di pasaran. Sebagai jawaban atas kampanye Back to Nature, perusahaan ini menawarkan produk alami dari kayu kelapa yang memiliki serat menarik. Bargaining power of customer, sebagai perusahaan yang pertama kali mendobrak pasar, perusahaan menentukan harga adalah kunci utama. Analisis lingkungan bisnis mengatakan, hal yang terlalu tinggi dapat memicu tumbuhnya kompetitor, sedangkan harga yang terlalu rendah tidak dapat untung. Bargaining power of supplier. Pohon kelapa yang memerlukan waktu tumbuh lama menyebabkan pasokan kayu tak bisa semena-mena ditebang. Demi keberlangsungan lingkungan sekitar, perusahaan harus dapat mengendalikan limbah kayu yang berlebih. Perusahaan atau bisnis yang baik harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi pasar, serta mengikuti perkembangan zaman. Manfaat memahami lingkungan bisnis. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Perlu diketahui bersama-sama bahwa tidak seluruh perusahaan memiliki arti dan sifat yang negatif. Suatu perubahan bahkan bisa menjadi faktor utama keberhasilan jika bisa dipahami dan dievaluasi secara baik. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus bisa mengidentifikasi perusahaan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan juga memanfaatkannya sebagai suatu alam dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang ada. Pengusaha yang mampu memahami dan juga mampu memindai peluang pada lingkungan bisnis juga bisa lebih cepat dalam mendapatkan manfaat yang maksimal, sehingga bisa jauh beberapa langkah di depan kompetitornya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Jika perusahaan mampu melakukan pemindaian yang cermat atas lingkungan perusahaannya, maka perusahaan akan terbantu dalam memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk bisnis. Selain itu, hal tersebut akan membantu perusahaan untuk melacak ataupun memantau sumber daya untuk kemudian diubah menjadi produk barang dan jasa. Yang ketiga, menghadapi perubahan. Perusahaan harus menyadari sepenuhnya atas perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Apakah itu perubahan dalam hal persyaratan pelanggan, tren,
kebijakan baru dari pemerintah, atau perubahan teknologi. Jika perusahaan bisa menyadari adanya perubahan tersebut, maka akan membantu perusahaan dalam memberikan respon yang tepat dalam menangani perubahan. Yang keempat, bantuan dalam perencanaan. Perencanaan yang dilakukan dengan benar adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ketika ada masalah atau peluang dalam lingkungan perusahaan, maka sebagai pemilik bisnis, Anda bisa menentukan rencana yang tepat untuk mengatasinya dan memecahkan masalah tersebut atau mengubahnya menjadi peluang bisnis. Yang kelima, membantu bisnis meningkatkan performanya. Perusahaan yang mampu memperhatikan lingkungan bisnis dengan baik bisa berkembang dengan meningkatkan performanya sesuai perubahan yang terjadi. Dengan beradaptasi dengan kekuatan eksternal, maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya dan bertahan lama di pasar. Yang keenam, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. Pebisnis yang mampu memindai dan juga memahami lingkungan bisnis secara tepat, waktu akan lebih mudah dalam mengatasi kendala atau kebijakan yang negatif. Adanya penerapan waktu dari dalam lingkungan perusahaan serta informasi yang dihimpun secara kualitatif juga bisa dijadikan sebagai suatu signal peringatan yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan perubahan. Yang ketujuh, bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. Setiap pengusaha tentunya harus memasuk barang produksinya ke pasar sesuai dengan permintaan yang ada. Untuk memasok output tersebut, maka pengusaha memerlukan input, bahan baku, dan lain-lain. Untuk itu, pengusaha bisa memperoleh bahan baku dan sumber daya lainnya dengan cara meningkatkan output yang diminta berdasarkan dengan keadaan masing-masing lingkungannya. Jadi, perusahaan bisa memilih sumber daya sesuai nilai ketersediaan di lingkungan dan permintaan outputnya. Yang kedelapan, lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Perubahan yang tengah terjadi secara cepat dalam berbagai aspek akan berdampak besar pada bisnis. Untuk itu, perusahaan harus mengerti adanya perubahan sesegera mungkin. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perubahan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membantu atau membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Dengan begitu, proses pemindaian lingkungan akan membantu mengatasi perubahan secara cepat. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Setiap rencana dan kebijakan serta peraturan dalam suatu perusahaan bisa disusun dengan memperhatikan lingkungan perusahaan, karena seluruh rencana dan kebijakan tersebut memang harus diterapkan dengan berdasarkan faktor lingkungan. Oke, kita tutup video ini, dan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi tentang lingkungan bisnis ini, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 9, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.